Halo sobat-sobatku dimanapun berada. Sekitar 2 harian yang lalu, ada seorang kawan memberikan informasi lewat WhatsApp ya, tentang video yang beredar yang dibuat oleh Ezra Alfred Soru. Berikut ini cuplikan videonya dan saya juga akan menanggapinya. Selamat menyaksikan. Berbicara tentang kealahan Yesus, maka kita menjumpai di dalam kitab suci ada banyak ayat-ayat Alkitab yang bicara bahwa Yesus itu adalah Tuhan, adalah Allah. Misalnya dari tulisan-tulisan Paulus kita lihat ada Roma 9 ayat 5. Paulus bicara tentang Mesias dan dikatakan dia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Dalam Titus 2 ayat 13 Paulus bicara tentang kita menantikan pengharapan Allah dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Lalu nanti dalam Filipi 2 ayat 5-7 Paulus bicara tentang Yesus Kristus yang ada dalam rupa Allah, yang setara dengan Allah. Jadi Paulus jelas percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, adalah Allah. Tapi seringkali ini ditentang atau ditolak oleh mereka yang anti Yesus Allah. Lalu mengatakan, itu kan karangan Paulus, itu kan kata-kata Paulus. Pauluslah yang menciptakan doktrin Yesus itu adalah Allah atau Tuhan. Tapi tudingan semacam ini lahir dari kebodohan dan orang yang tidak membaca Alkitab dengan baik. Karena di dalam Alkitab ada banyak ayat atau ada banyak pengakuan Yesus adalah Tuhan Allah, bukan dari Paulus. Misalnya dari kitab Yesaya 9 ayat 5 yang adalah nubuatan tentang kedatangan Yesus 750 tahun sebelumnya. Dikatakan namanya disebutkan orang, salah satunya adalah Allah yang perkasa. Itu dari mulutnya Nabi Yesaya. Selanjutnya dari pengakuan langsung murid-murid Yesus sendiri. Misalnya Rasul Yohanes. Dalam Yohanes 1 dia bilang, pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah gelar bagi Yesus. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 20, Yohanes berkata bahwa dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Berarti ya, Rasul Yohanes percaya Yesus itu adalah Allah. Lalu kita juga bertemu misalnya Rasul Thomas. Di dalam peristiwa kebangkitan, Thomas membuat pengakuan iman yang luar biasa. Ya Tuhanku dan Allahku. Berarti Thomas percaya Yesus Tuhan, Yesus Allah. Juga Rasul Petrus. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 1, dia bicara tentang Allah dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Berarti Petrus pun percaya Yesus itu adalah Allah. Nanti kalau kita bisa tambah lagi dalam penulis surat Ibrani, yang kita tidak tahu pasti siapa penulis surat Ibrani, tapi dia mencatat kata-kata Allah Bapa kepada anak. Tahtamu ya Allah. Kalau begitu kita bisa lihat rasul-rasul seperti Petrus, seperti Thomas, seperti Yohanes, dan juga Nabi Yesaya itu mengakui Yesus adalah Tuhan dan Allah. Jadi bukan hanya Paulus. Jadi adalah omong kosong kalau dikatakan doktrin tentang kealahan Yesus adalah karangan dari Rasul Paulus. Saudara yang percaya bersyukurlah, yang tidak percaya juga tidak ngaruh apa-apa, tapi berpengaruh pada keselamatan saudara. Karena itulah kekristenan percaya dengan teguh Yesus Tuhan dan Allah dalam pengertian setinggi-tingginya. Ajaran pendeta Ezra Alfred Soru adalah ajaran sesat, tidak alkitabiah, bukan ajaran para nabi, bukan ajaran para rasul, dan juga bukan ajaran Yesus Kristus. Ya. Kemudian ketika Ezra Alfred Soru mengatakan bahwa Paulus mengatakan bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa, itu hanya asumsi. Asumsi kegagalpahaman seorang Ezra Alfred Soru yang kemudian dijadikan pengajaran. Faktanya, Paulus tidak pernah menganggap Yesus Kristus sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tidak pernah. Paulus menyebut Yesus sebagai Kristus, Mesias. Kristus atau Mesias itu artinya adalah orang yang diurapi oleh Allah. Orang yang dipilih oleh Allah. Tidak ada Kristus atau Mesias adalah Allah yang Maha Kuasa itu sendiri. Tidak ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Paulus mengatakan Yesus sebagai Tuhan, itu bahasa Inggrisnya Lord, bahasa Yunaninya Kurios, bahasa Ibraninya Adon. Sekali lagi ya, ketika Paulus menyebut Yesus sebagai Tuhan, itu bahasa Inggrisnya Lord. Terjemahan bahasa Indonesianya bisa Tuhan, bisa Tuan, bisa Gusti, bisa junjungan. Bukan Allah. Ya, Allah bahasa Inggrisnya God. Bahasa Yunaninya Theos, bahasa Ibraninya Elohim. Nah, Paulus menyebut Yesus sebagai Tuan, sebagai Tuhan, sebagai Lord, sebagai Kurios. Bukan sebagai God, bukan sebagai ilah, bukan sebagai Allah. Nah, jadi ketika seorang Ezra Alfred Soru mengatakan bahwa Tuhan dan Allah itu sama,
Ini bukti bahwa Ezra Alfred Soru sama sekali tidak memahami dasar Kristen, dasar Alkitabiah. Hal-hal yang sangat mendasar di Alkitab aja belum paham. Sehingga dia tidak bisa membedakan antara kata Lord dengan kata God, atau antara kata Tuhan dengan kata Allah yang ada di Alkitab. Ya. Bagaimana pandangan atau pengakuan Paulus tentang Allah? Jelas sekali di 1 Korintus 8 ayat 6 Paulus mengatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Jadi Yesus bagi Paulus adalah Tuhan, bukan Allah. Allahnya Paulus adalah Bapa. Dalam 13 surat Paulus, semua Paulus mengatakan, yang oleh Paulus diidentifikasi sebagai Allah itu adalah Bapa, bukan Yesus. Ya. Dalam salam-salam pembuka, juga ada di salam penutup, Paulus mengatakan, yang dia beritakan adalah God and Father of our Lord Jesus Christ. Allah dan Bapaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga ajaran yang disampaikan oleh Ezra Alfred Soru akan menjadi kebohongan publik. Ya, jadi kegagalpahaman Ezra Alfred Soru terhadap tulisan-tulisan Paulus ketika diajarkan, maka itu menjadi ajaran palsu, ajaran sesat, dan menjadi kebohongan dan penipuan publik. Pembodohan masyarakat. Kemudian yang ketiga, ketika Ezra Alfred Soru mengatakan bahwa Yesus adalah Allah yang setara dengan Allah Bapa, Allah yang setinggi-tingginya, ini lagi-lagi adalah kebodohan Ezra Alfred Soru yang ketika diajarkan menjadi pembodohan masyarakat, penipuan publik, dan ajaran sesat. Lalu bagaimana dengan ayat-ayat seperti yang disodorkan oleh Ezra Soru, seperti Roma 9 ayat 5, Filipi 2 ayat 6, kemudian tadi dia juga menyebut Yohanes 1 ayat 1, juga Yesaya 9 ayat 5 atau Yesaya 9 ayat 6 ya. Sahabat-sahabatku yang ingin memahami bahwa ayat-ayat yang diajukan oleh Ezra Alfred Soru itu sama sekali tidak mengajarkan Trinitas, silahkan bisa buka di channel Wartawan Injil ini bagian playlist ya. Terus cari bagian playlist Trinitas bukan ajaran Alkitab ya. Itu saya ada membahas 200 lebih video. Dan beberapa di antara video itu ada yang membahas ayat-ayat itu. Roma 9 ayat 5, Filipi 2 ayat 6, Yohanes 1 ayat 1, Yesaya 9 ayat 6, dan sebagainya ya. Jadi jelas pemahaman Ezra Alfred Soru hanyalah asumsi. Ya. Dia mengasumsikan, loh ini ayat ini mengajarkan Trinitas. Padahal tidak. Ya, itu hanya asumsi dari seorang Ezra Alfred Soru. Nah, kemudian tentang klaim Ezra Alfred Soru bahwa Yesus setara dengan Allah Bapa. Sahabat-sahabatku, yang namanya setara itu adalah sama. Nah, perhatikan penjelasan berikut ini. Ajaran yang mengatakan bahwa Yesus setara dengan Allah Bapa hanyalah omong kosong, ya. Sebab faktanya di dalam Bible dikatakan Yesus keluar dan datang dari Allah atau Bapa. Betul, ya. Tapi tidak dikatakan bahwa Allah Bapa keluar dan datang dari Yesus. Nah, artinya tidak setara. Yesus keluar dan datang dari Allah atau Bapa, tapi Allah atau Bapa tidak keluar dan datang dari Yesus. Clear. Yesus tidak setara dengan Allah. Jika Yesus keluar dan datang dari Allah, kemudian Allah juga keluar dan datang dari Yesus, itu baru setara. Yang namanya setara itu harus sama-sama. Yesus keluar datang dari Allah, keluar dan datang dari Yesus, itu baru setara. Tapi faktanya tidak demikian. Alkitab mengatakan bahwa Yesus keluar dan datang dari Allah. Jadi Allah sumbernya. Artinya tidak setara dengan Yesus. Clear. Tapi kemudian ada beberapa orang yang berargumen bahwa, loh Yesus kan firman Allah. Firman Allah berarti setara dengan Allah dong. Nah, sahabat-sahabatku, ini adalah argumen dari orang-orang yang tidak paham kitab suci. Baik, kita bahas ya, seperti yang tertulis di layar ini. Firman jelas tidak setara dengan Allah. Allah bisa mengeluarkan firman-firman. Sedangkan firman tidak bisa mengeluarkan Allah-Allah. Clear ya?
Yang namanya setara itu harus ada sama-sama bisa. Jika Allah bisa berfirman atau firman bisa beralah, itu berarti sama. Tapi jika firman tidak bisa mengeluarkan Allah, sedangkan Allah bisa mengeluarkan firman, maka jelas firman tidak setara dengan Allah. Clear? Oke sobat-sobatku, satu lagi fakta dan realitas, ya, biblical reality, ya, fakta Alkitabiah, bahwa Allah Bapa tidak setara dengan Yesus Kristus, atau Yesus Kristus tidak setara dengan Allah Bapa. Yaitu seperti yang tercantum di layar ini. Perhatikan baik-baik ya. Bapa atau Allah bisa mengutus Yesus, tapi Yesus tidak bisa mengutus Bapa. Clear? Yesus tidak setara dengan Bapa. Ya, sekali lagi, ayat-ayat Alkitab banyak sekali mengatakan Bapa mengutus Yesus. Yesus diutus oleh Bapa. Jadi Yesus itu utusan Bapa. Bapa mengutus Yesus. Tapi tidak pernah dikatakan bahwa Yesus mengutus Bapa. Nah, artinya jelas tidak setara. Kalau setara adalah ketika Bapa bisa mengutus Yesus dan Yesus juga bisa mengutus Bapa. Itu baru setara. Ya, karena yang menurut Alkitab yang mengutus hanya Bapa dan bukan Yesus mengutus Bapa, bukan. Yesus mengutus Roh Kudus bisa, tapi tidak dikatakan Yesus mengutus Bapa. Artinya Yesus tidak setara dengan Bapa. Bapa lebih besar dari Yesus. Bapa bisa mengutus Yesus, tapi Yesus tidak bisa dan tidak pernah mengutus Bapa. Clear? Yesus tidak setara dengan Bapa.